Rekaman CCTV mengungkap kronologi kereta api menabrak truk trailer hingga meledak di pelintasan Madukoro, Semarang, Jawa Tengah. Dari rekaman CCTV terlihat truk melintas di jalan pelintasan kereta Madukoro, Semarang, Jawa Tengah. Namun tiba-tiba truk mogok tepat di rel kereta api. Tidak berselang lama, kereta api berantas melintas dan menabrak badan truk hingga terjadi ledakan. Setelah kereta menabrak truk hingga terbakar, sejumlah penumpang kereta terekam kamera warga langsung keluar dari kereta. Masinis disebut syok akibat kecelakaan ini. Sang masinis tak langsung menceburkan diri ke sungai, melainkan berjalan menyusuri rel untuk menjauhi truk yang terbakar. Polisi akan memintai keterangan Kamis besok. Direktur Keselamatan dan Keamanan PT KAI, Sandri Pasambuna, menyebut jika jalan pelintasan kereta Madukoro Semarang memang tidak dirancang untuk kendaraan besar yang memiliki bodi rendah. PT KAI mengimbau untuk kendaraan besar agar memperhatikan kondisi jalan di pelintasan kereta api sebelum dilewati. Jalan ini tinggi karena ini mengimbangi kondisi permukaan air yang kita tahu bersama bahwa di Semarang ini permukaan air satu saat kadang-kala itu suka ini ya naiknya, sehingga ada beberapa jalur kita yang agak tinggi. Nah, untuk truk dengan tipenya low bed itu sangat riskan ya untuk melintasi di daerah lintasan ini. Semalam low bednya tersangkut di lintasan kita sehingga tidak bisa bergerak. Kereta api berantas jurusan Jakarta Blitar menabrak truk trailer di jembatan Jalan Madukoro. Truk trailer yang tak membawa kontainer terseret sekitar 50 meter dari pelintasan hingga terbakar. Kondisi jembatan juga mengalami kerusakan akibat benturan. Sejumlah sisi jembatan melengkung dan hangus bekas kebakaran. Proses evakuasi truk dan rangkaian kereta memakan waktu hingga 8 jam. Meski kini jalur kereta mulai berangsur normal, tapi sebelumnya sejumlah perjalanan kereta dari Semarang menuju Jawa Timur terhambat. Sopir truk dan kernet langsung menyerahkan diri ke polisi pada Rabu dini hari setelah peristiwa kecelakaan terjadi. Polisi masih mendalami penyebab truk berhenti mendadak di pelintasan kereta, termasuk kelayakan jalur pelintasan kereta dilalui truk besar. Dia katanya dari situ jalan Madukoro dia lewat, tujuannya mau ngangkut barang di kawasan Kota Lama. Jadi dia mencari jalan ke situ sehingga nanti sampai dia di tempat mengangkut alat berat dan tujuannya ke daerah Solo. Ada temuan pelanggaran, Pak? Nah, ini yang kita dalamin ya kita duga ya mereka kelas, kita akan minta keterangan itu kelas jalannya boleh nggak untuk tronton besar itu, yaitu kendaraan itu ya, itu kelas jalan berapa kan gitu. Sepanjang tahun 2021, PT KAI mencatat ada 271 kasus kecelakaan yang terjadi di pelintasan rel kereta api. 67 korban meninggal dunia dan 92 orang lainnya menjadi korban luka. Namun, kecelakaan di pelintasan kereta api punya permasalahan lain. Menurut aturan, tanggung jawab pelintasan diserahkan kepada wilayah masing-masing. Jika terjadi di jalan nasional, pelintasan dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Begitupun jika pelintasan ada di wilayah jalan provinsi, maka menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Dari data Kementerian Perhubungan, sepanjang tahun 2022 ada 4.194 jumlah pelintasan kereta di Sumatera dan Jawa. 1.617 diantaranya tidak dijaga, sementara 929 lainnya berstatus liar atau ilegal. Saat kecelakaan terjadi, kereta api berantas membawa 626 penumpang, tetapi tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi masih menyelidiki penyebab tabrakan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan